Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum ya. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,31% dengan total market cap di 2,57 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,27% dan volume juga meningkat sebesar 31,79%. Bitcoin kurang lebih dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1%-an dan Ethereum terkoreksi sekitar 1%-an. Jadi ya lumayan make sense ya. Kenapa Bitcoin dominance cenderung meningkat pada hari ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini weeknya sebenarnya mencapai ke 70.000 ya. Bahkan 70.000 lebih 268. Tetapi dia masih reject oleh 70.000. Jadi ya step by stepnya minimal dia berhasil daily close di atas dari EMA20 dan di atas juga dari struktur 68.336 ya, artinya dia mulai tidak membuat lower low lagi. Sebelumnya kan membuat low, lower high, lower low tipis. Nah, takutnya membuat lower low lebih dalam lagi. Tetapi ternyata enggak, dia berhasil membuat suatu higher low, mulai membuat suatu higher high lagi ya. Nah, kalau kita pengen Bitcoin kembali bullish ya, kita berharap dia bisa mantul di EMA20 ya. Nah, setelah mantul bisa daily close di atas dari 70.000. Itu yang kita perlukan secara TA supaya Bitcoin bisa kembali benar-benar bullish ya. Karena arguably dalam beberapa hari terakhir atau ya beberapa minggu terakhir lah ya, 2 minggu terakhir ini Bitcoin masuk ke dalam satu pola konsolidasi yang cenderung lebih bearish gitu ya. Kalau dia bisa berhasil reclaim 70.000 ya, menjadikan EMA20 sebagai support, nah itu adalah pertanda TA bahwa Bitcoin semakin bullish begitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum berbeda ya, dia masih reject oleh 3.790. Untuk sekarang sih mungkin kalau kita seperti ini ya, tinggal kita lihat apakah dia akan melanjutkan momentumnya lebih rendah atau enggak gitu ya. Karena gini, biasanya salah satu pertanda yang sedikit menyeramkan dalam satu cycle gitu kalau mau terjadi koreksi yang lumayan dalam gitu adalah penarikan dari altcoins ke BTC gitu, penaikan liquidity. Tapi lagi-lagi ya masih belum ada terkonfirmasi apa-apa sih. Tapi di cycle kemarin itu terjadi bersamaan dengan pelan-pelannya turunnya interest rate. Begitu ya. Nah, penurunan interest rate itu tentunya kita tahu karena di 2019 akhirnya benar-benar terjadi resesi. So, we'll see ya. Ini bulan Juni, Juli di 2019 itu nggak kerasa ya, udah 5 tahun lalu ya, itu 5 tahun lalu lumayan mengerikan ya, dan membuat market merona begitu. Jadi ya kita lihat nih, semoga sih tidak seperti 2019 tapi lebih baik siap-siap dengan possibility itu. Nah, buat lu yang nggak tahu possibility apa, kita bahas ya. Di 2019 itu Jerome Powell itu dia bilang tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020, tepatnya di sini nih ya. Kita turunin dulu sedikit. Nah, di daerah sini nih ya, di Juni 2019 dia bilang nggak ada rencana untuk menurunkan interest rate. Tetapi bulan depannya di Juli dan seterusnya terus turun sampai bahkan ke angka di sini ya, di 0,23. Dari 2,5 jadi ke 0,27. Ini artinya ya interest rate effectively zero lah ya. Nah, ini semua terjadi karena resesi. Dan mungkin yang sekali lagi gue tekankan adalah Jerome Powell sebulan sebelumnya ngomong tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate sampai 2020. Tetapi bulan depannya langsung. Artinya apa? Jerome Powell pun tidak tahu bahwa bulan depannya akan terjadi indikasi resesi. Sampai dia harus terus menurunkan sampai nyaris ke 0. Begitu. Jadi kita lebih bijak untuk tidak bermain dewa, tidak bermain dukun ya, dan bilang pasti begini pasti begitu, karena pada faktanya kita tidak tahu gitu. Kalau sampai lu bisa pas ya itu tebak-tebakan dan hoki gitu ya, karena lagi-lagi Jerome Powell yang punya semua datanya aja salah.
begitu. Jadi ya kita nggak bisa ceritanya mengambil bola apa ya, bola dukun atau apapun buat ngelihat masa depan ya, udah pasti itu nggak bisa. Ya, maka dari itu lebih baik kita mempersiapkan dua resikonya. Kalau sampai amit-amit terjadi seperti 2019 ya sudah kita siap ngedam. Tapi kalau ternyata enggak soft landing ya mungkin koreksinya lebih tipis. Koreksinya lebih tipis dan bisa lanjut lagi ke atas. Atau bahkan kalau lu optimis banget mungkin cuma konsolidasi. Konsolidasi lanjut di sini dan lanjut ke atas. Begitu ya. Tapi kita nggak boleh tutup mata terhadap resiko. Karena kalau kita udah tutup mata terhadap resiko, disitulah kita akan KO begitu ya. Nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu. Pas jatuh, udah KO ya. Benar-benar kehajar keluar dari market. Dan itu sering terjadi di cycle-cycle sebelumnya. Ya, terutama di sini nih. Di sini banyak banget yang cut loss. Banyak banget yang cut loss. Di daerah sini tuh udah wah kata-katanya udah kayak wah ini kripto bear market nih. Itu masih mending ya. Wah ini kripto scam. Wah bla 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 gua rugi. Jadi begini, di mata orang-orang tuh simple. Kalau gua rugi itu scam. Tapi kalau gua untung mau itu beneran scam pun bukan scam. Nah, itu hati-hati, buruk ya. Bukan seperti itu. Ya, kripto yang baik itu bukan berarti kalau lu profit jadi baik. Enggak, ya. Itu lu harus pelajari fundamental, TA dan seterusnya. Gitu. Jadi lagi-lagi investing is not that easy. It tends to be boring, ya. Oke, selanjutnya kita geser ke news. Ini untuk para holders XRP ya. Jadi Ripple ada rencana untuk menjual 400 juta XRP dan ini bisa menjadi suatu possible dump. Ini unlocknya itu tanggal 1 Juni, berarti sudah terjadi ya. Nah ini ada kemungkinan akan bisa di-dump. Nah apakah harga dari XRP akan ngedump hanya karena sekitar 208 juta US dollars? Sebenarnya secara numbers nggak mungkin ya. Karena kenapa? Di sini kita bisa lihat XRP itu market cap-nya 28 miliar US dollars. Nah, ini 200, andaikan sampai 200-nya semua dijual pun berarti kecil sebenarnya, ya. Tetapi 208 juta US dollars ini kalau digoreng, ya, dibilangin ini Ripple bakal ngedown. Terus semua orang takut, ya orang semua takut bisa jualan, ya semua jadi bisa jual, begitu, ya. Jadi lagi-lagi, kalau pure cuma Ripple-nya menjual ya 208 juta US dollars mungkin terjadi koreksi tapi nggak akan ngedump ekstrim. Tapi kalau ini digoreng dan orang terus-terusan dibikin takut ya bisa lanjut lebih dalam begitu. Dan ini menyebalkannya juga mungkin bisa ngaruh ke cryptocurrency market in general juga karena XRP ini adalah satu koin yang ada di top 10 gitu. Jadi ya kalau satu ngedump mungkin orang bisa panik juga ngelihatnya ya. Tapi mungkin nggak separah kalau sampai BTC ngedump sih ya. Tapi intinya buat lu para holder Ripple atau XRP, lu harus tahu dengan risiko ini ya. Next kita geser ke ini ya, ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal last consolidation di all time high ya. Seperti di sini dan ya arguably di sini ya. Bisa nggak bang kayak gini? Lanjut lagi naik ke atas? Bisa banget. Kayak gini bisa ya, tapi dengan satu syarat nggak terjadi resesi begitu ya. Kemungkinan Bitcoin kalau di sini nggak dikasih resesi juga akan ngedump kayak gini, paling konsolidasi pelan-pelan ke atas nih kayak di sini nih ya, konsolidasi naik lagi, konsolidasi naik lagi. Tapi kalau kena resesi ya ngedump begitu. Jadi ya kalau secara TA sangat memungkinkan kalau dia berhasil tembus lagi all time high ya lanjut seperti ini ya, blow off top begitu ya. Nah, kayak gini lah lebih tepatnya. Kalau ini blow off top lah, ini jadi double top gitu. Nah, jadi lagi-lagi secara TA memungkinkan, secara fundamental kalau nggak kena resesi. Nggak kena resesi, mungkin soft landing, ya soft landing mungkin lanjut konsolidasi dulu, baru naik lagi. Begitu ya. Karena lagi-lagi cycle kita ini bisa dibilang kecepatan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kita all time high sebelum halving, itu pertama kali sepanjang masa. Jadi itu juga harus di-take into consideration juga begitu ya, bahwa Bitcoin naiknya kemarin kecepatan ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini akan keluar satu data penting yaitu jobs opening ya. Untuk ini kita bisa lihat di sini kalau sampai dia lebih rendah daripada forecast ini akan membuat indeks dolar melemah. Jadi ya kalau lu pengen kripto meningkat ya lu berharap dia lebih rendah daripada 8.400 begitu ya. Itu untuk hari ini. Besok kita intip dulu ada yang penting atau enggak. Hari Rabu tanggal 5 Juni dari US akan ada ADP non-farm employment change ya.
Lalu ada juga S&P Global Services PMI, ada BOC interest rate. Oh, sorry. BOC bukan, ini Bank of Canada ya. Banyak kok aneh kok BOC. Akan ada ISM Non-Manufacturing PMI data bulan Mei, dan juga ISM Non-Manufacturing Prices dan Crude Oil Inventories. Jadi besok lumayan padat ya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, gue ingatkan sebelum kita lanjut ya. Aneh juga kedengarannya. Gue akan remind lagi bahwa sekarang TCI sudah punya Twitter atau X ya. Buat lo yang belum follow, silakan follow di @toshicryptoindo gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke buy limitnya, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk di Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya sih MA20 dijadiin buy limit pertama bisa nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Ya udah, kalau belum mau berarti buy limit pertama di 68.252 bisa jadi buy limit pertama. Buy limit kedua di 67.610 dan buy limit ketiga di 66.253. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya, di angka 70.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20, yaitu setup untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 70.000. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 3.790 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP agresif di 3.696. Target TP konservatif boleh pertimbangkan di sini ya, di angka 3.746. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya masih sama ya, buy limit kedua di 3.696 dan buy limit ketiga di 3.639 yang sebentar lagi akan confluence dengan MA20. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum secara posisi spot dan futuresnya. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah, dan apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan sebelum kita tutup, gue ingatkan juga ya, buat lo para newbies yang mungkin bingung gitu ya, ke bawah FOMO juga, aduh ini altcoins apa yang pengen gue beli sekarang ya. Daripada lu beli altcoins, jujurnya gue pribadi, kalau lu bener-bener newbie, TA masih belepotan, fundamental nggak ngerti apa-apa, on-chain juga nggak ngerti, lebih baik lu fokus di BTC dan Ethereum dulu. Begitu ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar di cycle pertama, di masa-masa newbie lu, ya, lu akan kebawa FOMO oleh semua project, ya, dan ujung-ujungnya kalau sampai lu greedy dan tidak TP di cycle ini,
di cycle ke depannya ya lu boncos. Itu terjadi ke banyak orang dan bahkan arguably gue pun di cycle pertama lumayan kerasa juga seperti itu. Kalau gue nggak banyak nyoba-nyoba di alts aneh-aneh, gue jauh lebih profitable sekarang gitu, jauh lebih kaya lah kasarnya seperti itu ya. Jadi salah satu saran terbaik menurut gue adalah untuk para newbies yang benar-benar masih buta kripto, BTC Ethereum. That's it, nggak usah dipikir-pikir dulu. Cycle selanjutnya gitu ya, lu udah lebih nyaman, udah lebih ngerti fundamental, lebih ngerti TA, lebih ngerti semuanya. Nah, bolehlah pelan-pelan berkecimpung dalam dunia alts. Begitu. Buat lo yang sudah beberapa cycle ya, mungkin udah kepegang ya caranya ya, udah pernah kerasa ditampar market juga. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.